Selamat malam Pak Ferry, Pak Iqbal, dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian ini saya dengan judul perancangan platform komunitas e-sport berbasis web dengan fitur forum diskusi. Dari latar belakang di mana perkembangan industri e-sport Indonesia itu memiliki pesat meningkat pesat seiring kemajuan teknologi digital yang pertumbuhan Indonesia. Pertumbuhan jumlah pemain game kompetitif di mana Asia Tenggara sendiri memiliki jumlah terbesar di mana pemain game terbanyak. Namun komunitas e-sport masih berpecah di berbagai platform seperti Discord, Facebook, dan belum ada forum yang resmi untuk fragmentasi ini menyebabkan resmi yang bertujuan untuk komunitas e-sport itu sendiri, di mana fragmentasi ini menyebabkan kurangnya komunikasi, kolaborasi, dan kesulitan dalam mencari rekan tim maupun berbagi strategi. Oleh karena itu, penelitian ini merancang sebuah platform komunitas e-sport berbasis web dengan fitur forum diskusi sebagai wadah interaksi terpusat bagi para pemain, penggemar, dan penyelenggara turnamen. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana merancang arsitektur sistem platform komunitas e-sport berbasis web agar interaksi pengguna dapat terpusat. Jadi ini maksudnya di mana pengguna itu memiliki platform tersendiri bagi pemain e-sport ataupun para pengikut e-sport yang tidak ada unsur yang lain seperti unsur penjualan ataupun promosi. Jadi terpusatnya hanya untuk e-sport dan berbagi-bagi informasi dan diskusi itu. Selanjutnya yang kedua adalah fitur-fitur yang apa saja yang perlu diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan komunitas e-sport Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah merancang platform komunitas e-sport berbasis web dengan fitur forum diskusi, menghasilkan arsitektur sistem yang mengintegrasikan interaksi pengguna dalam model digital, menyediakan sistem reputasi up and down vote dan modernisasi konten untuk menjaga kualitas diskusi, melakukan pengujian performa dan usability guna memastikan sistem mudah digunakan dan efisien. Manfaatnya sendiri itu yang pertama adalah bagi manfaat akademik, di mana dapat menambah referensi di bidang rekayasa pengetahuan lunak khususnya dalam penerapan teori HCI dan community informatics. Yang kedua, manfaat praktis, di mana dapat memberikan solusi bagi komunitas e-sport agar interaksi dan kolaborasi dapat dilakukan secara terpusat. Yang ketiga, bagi industri, di mana platform ini berpotensi digunakan oleh penyelenggara turnamen maupun tim profesional dan sebagai media komunikasi resmi komunitas tersebut. Landasan teorinya penelitian ini, di mana yang pertama itu ada e-sport dan komunitas digital menjadi wadah interaksi daring yang terbentuk dari minat dan tujuan yang sama. Dari selanjutnya adalah forum diskusi online, di mana media komunikasi yang sinkron yang memungkinkan pertukaran ide antar pengguna. Selanjutnya ada UI UX design, yang mana berfokus pada kemudahan pengguna, efisiensi dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada sistem reputasi dan modernisasi konten yang dapat menjaga kualitas diskusi agar dapat selalu positif dan penyaringan konten yang negatif. Dan metodenya waterfall, dimana digunakan sebagai metode pengembang sistem yang sistematis dan juga terstruktur. Metodologi penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode waterfall yang dapat meliputi 5 tahapan terstruktur, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengidentifikasikan kebutuhan user itu sendiri melalui platform ini, melalui survei dan studi literatur.
Selanjutnya ada desain sistem, di mana membuat atau tujuan utama itu adalah merancang arsitektur yang berbasis Laravel, di mana desainnya itu bisa menggunakan Figma, Canva ataupun lain-lain yang perlu kan. Selanjutnya ada implementasi, di mana dia tahap untuk membuat dan membangun prototipe fungsional platform komunitas e-sport, dan pengujian ketika sudah aplikasinya udah jadi dan siap untuk dipasarkan ataupun digunakan, tentu dilakukan pengujian melalui uji network testing, usability testing, dan load testing. Yang kelima itu adalah evaluasi, di mana menilai keefektivitas sistem berdasarkan hasil pengujian. Teknologi dan tools yang digunakan, yang pertama itu framework Laravel untuk sebagai codingannya atau frameworknya tadi itu, yaitu database digunakan itu MySQL, di mana desain UI UX-nya untuk desain yang digunakan adalah Figma. API real time-nya digunakan adalah Pressure. Untuk testing tools digunakan Apache Gmeter dan SUS Questionnaire. Selanjutnya adalah modernisasi. Modernisasi ini adalah penggabungan dari AI dan validasi dari admin. Fitur utamanya itu adalah diskusi, di mana pengguna itu dapat membuat thread, membalas komentar, dan menandai topik diskusi. Selanjutnya adalah sistem reputasi, yang dapat memberikan upvote dan downvote untuk menilai kualitas kontribusi pengguna ataupun cara interaksi pengguna. Modernisasi konten, di mana ini adalah sistem gabungan AI dan moderator manusia untuk menjaga spam dan konten negatif. Mungkin adalah sistem ini adalah sistem bot, di mana bot tersebut adalah AI yang digunakan untuk mencegah chat-chat ataupun diskusi yang berbau toksik yang tidak mematuhi pedoman komunitas. Selanjutnya adalah notifikasi real time, yang dapat memberitahukan aktivitas baru seperti komentar balasan dan atau upvote. Selanjutnya itu adalah desain responsif antar muka, yang dapat menyesuaikan perangkat dari desktop, tablet hingga ponsel. Sarannya untuk perkembangan selanjutnya itu adalah menambahkan fitur manajemen turnamen, recruitment team, dan analisis performa pemain. Jadi mungkin ini menambahkan dari apa saja turnamen-turnamen yang berlanjut, bagaimana saja transfer ataupun rekrutmen tim dari tim ke tim tersebut, dan menganalisis performa pemain, di mana platform ini menyediakan pembacaan data-data ataupun skill dari pemain tersebut. Itu dalam mengintegrasikan machine learning, di mana itu dapat mendeteksi konten toksik berbasis konteks, di mana mencegah player, mencegah user ataupun penyedia platform, penyedia penyedia ataupun penyelenggara konten, penyelenggara turnamen, agar menjauhi kata-kata toksis yang dapat merusak diskusi ataupun chat dari website ini. Jadi itu adalah menggunakan arsitektur cloud computing agar sistem lebih aman dan scalable. Selanjutnya itu melakukan uji coba berskala nasional agar lebih responsif, di mana mungkin dari awal dulu, dari hal yang terkecil dulu, dari desa atau dari kecamatan sehingga menuju skala nasional, itu pun butuh skala yang terkecil dulu, sehingga mungkin kalau website ini berkembang dengan baik dan mempunyai rating yang bagus, kedepannya mungkin akan bisa go internasional, di mana menjadi website yang aplikasi yang menjadi pedoman bagi pembangunan aplikasi untuk e-sport ke depannya. Selanjutnya itu menjalin kolaborasi dengan industri e-sport dan lembaga pemerintah untuk pengembangan yang lebih luas.
Kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan platform komunitas e-sport berbasis web dengan fitur forum diskusi yang mampu menyatukan interaksi pengguna, arsitektur berbasis Laravel dan MySQL, mendukung integrasi data pengguna yang dapat memposting, berkomentar, dan sistem reputasi, dan hasil pengujian menunjukkan sistem memiliki performa baik maupun performa baik, mudah digunakan, serta efektif dalam menjaga kualitas interaksi komunitas. Dengan demikian, platform ini dapat menjadi solusi digital bagi pengembangan komunitas e-sport di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan lebih dan kurangnya